Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan santri sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita masih dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengikuti kegiatan rutin kita setiap malam Jumat, yaitu mengkaji, mempelajari ilmu tafsir. Surah yang kita pelajari adalah masih dari surah Al-Hajj. Malam hari ini akan kita lanjutkan lagi kajian kita. Bacaan kita menyambung bacaan yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala la yanalallaha, sekali-kali tidak akan mencapai kepada Allah apanya, luhumuha, daging-daging korban, wala dima'uha, dan tidak juga darah-darah daripada korban. Jadi ayat ini semakin menunjukkan kalau memang tujuan utama daripada ibadah kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, ya. Bukan karena ngasih makan orang miskin, bukan karena itu bukan tujuan utama. Ya, tujuan utamanya itu mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi kalau kita lihat sejarahnya, kurban itu kan awalnya Nabi Ismail. Kan Nabi Ismail itu diapain? Disembelih. Ya, masa itu tujuan utama dari disembelihnya Nabi Ismail dagingnya mau dibagi-bagiin orang kan horor banget ya kan kagak ya. Jadi ya emang tujuan utamanya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini sebagai sanggahan juga buat kebiasaan orang-orang Arab Quraisy pada masa itu, di mana mereka menyangka daging-dagingnya itu, darah-darahnya itu ditempelin di mana? Di Baitullah. Karena mereka menyangka itulah yang sampai kepada siapa? Yang sampai kepada Allah. Kalau orang Yunani kuno tuh mereka korban begini juga nih, sama binatang juga. Dibakar. Dia nggak makan, nggak dibakar aja. Asapnya kan banyak tuh. Makin banyaknya asap mereka makin senang. Karena harapan mereka tuh asapnya nyampe kemana? Oh, nyampe ke Tuhan ya, sono sampai ke langit. Begitu. Ya. Padahal itu nggak ada gunanya sekali. So, buat Tuhan apa gitu, buat Allah apa gunanya? Kayak orang kita tuh, ya kan, segala pala kebo mau nanam jembatan tuh ditaruhin apa tuh pala kerbau, mungkin tuh disangkanya nyampe ke Allah buat jadi aman. Nah, Allah nggak perlu yang begitu, dilarung ke laut ke laut tuh pala kebo sama aja ya. Jadi itu tidak akan mencapai kepada Allah. Sekali-kali ditegasin oleh Allah di situ, apalagi kata-kata Allahnya ditarik ke depan tuh. Harusnya kan maf'ul posisinya adanya setelah luhumuha. Jadi benar-benar ditarik ke depan. Benar-benar ada penekanan di situ. Ya. La yanalallaha, tidak akan mencapai kepada Allah apanya? Luhumuha wala dima'uha, daging-dagingnya dan tidak juga darah-darahnya. Walakin, akan tetapi, yanaluhu at-taqwa minkum, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Ya, jadi takwanya yang sampai, ya, keikhlasannya yang sampai. Ketakwaan dalam masalah apa? Dalam masalah kurban. Bukan, takwa kan luas, menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangannya luas. Orang sholat juga ngapa? Takwa. Orang puasa juga takwa. Tapi ini spesifik, yang dimaksud takwa di sini adalah takwa dalam masalah kurban. Makanya at-taqwa di situ ada alif lamnya tuh at-taqwa. Sebenarnya kan kalau kita pikir harusnya bisa aja redaksinya tuh walakin yanaluhu taqwakum, lebih ringkas malah taqwakum. Ya kan, tapi di situ kagak, malah at-taqwa minkum, yang kesannya tuh malah itnab, yang lebih panjang.
itnab lebih dibandingkan kata-kata takwakum. Karena kalau takwakum itu takwa cakupannya luas. Ini lagi nggak ngomongin takwa yang lain-lain, tapi takwa dalam masalah apa? Dalam masalah ibadah kurban. Ini kalau kita takwa biasa aja kan ya bisa masuk sholat, bisa masuk puasa, bisa masuk haji. Sedangkan kurban itu suatu ibadah yang beda jenisnya dengan sholat gitu ya. Jadi sholat ibadah yang sifatnya badaniyah, kalau korban sifatnya apa? Maliyah kali, maliyah sifatnya harta. Orang belum tentu dia rajin berkorban tapi sholatnya banyak, belum tentu. Orang belum tentu dia rajin sholat tapi sering korban, belum tentu juga. Karena emang beda tuh, ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah. Orang yang rajin sodako belum tentu puasa sunnahnya kuat, belum tentu. Sebaliknya juga begitu, orang yang puasa sunnah mulu belum tentu sodakonya kuat. Justru dia puasa semua karena dia ngirit, tengok punya duit mulu. Jadi belum tentu. Nah ibadah haji mencakup keduanya tuh. Maliyah juga, badaniyah juga. Ya udah fisik capek, duit juga capek, mahal kan haji. Ya. Jadi at-taqwa, ketakwaan minkum yang dari kamu. Ya bahkan ada bilang minni itu lilik tidak. Yang berawal dari apa? Dari kamu. Jadi diharapkan ibadah seorang yang ngorban itu bisa nularin ke orang lain. Jadi orang lain yang belum ngorban jadi misalnya pengen ngapain? Pengen ngorban. Nularinnya bukan karena pengen jadi kesohor, kagak. Tapi dalam rangka untuk memperoleh apa? At-taqwa itu, biar sama-sama bisa mencapai derajat takwa gitu. Makanya di situ itnab justru lebih berfaedah dibandingkan ijaz. Jadi kata-kata at-taqwa minkum justru lebih banyak mengandung faedah dibanding kalau dia kata-katanya takwaku. Jadi yang Allah cari itu adalah ketakwaannya, keikhlasannya, bukan masalah dagingnya, bukan masalah darahnya. Artinya belum tentu orang yang dia korban sapi itu lebih afdol di sisi Allah dibanding orang yang korbannya kambing. Belum tentu, karena yang dilihat oleh Allah apanya? Keikhlasannya. Sanggupnya apa? Sanggupnya itu gitu. Jadi kalau korban tuh jangan istilah maunya apa. Akhirnya karena maunya apa jadi nggak korban. Inti kok nggak korban sih, inti kan sanggup beli kambing. Saya kalau korban maunya sapi. Ya iya maunya sapi, tapi nyanggupnya apa? Kambing, kenapa nggak korban aja? Bisa tuh kalau di kampung tuh, kayak isi saya tuh, orang pada punya kambing tapi nggak ada yang korban. Saya pengen tahu tuh, saya tanya gitu berapa orang, kenapa sih kok bisa gitu? Masjid nggak ada yang korban, padahal orang ngangon-ngangon apa pada punya kambing, kenapa sih nggak kasih kambing satu gitu ke masjid? Sampai tahu tahun besok pada ngikutin kan begitu. Jawabannya begitu. Kalau kita mah pengen di sini korbannya sapi, kalau kita mah pengennya nggak mau kambing. Mas sapi ada duitnya nggak ada. Ya udah, ngapain nyari yang kagak ada duitnya? Sanggupnya sapi ya, kambing-kambingnya apa? Orang sini nggak mau, katanya kalau mau kambing, emang kenapa? Paling nggak ada makan kambing di sini, paling nggak suka baunya. Nah itu lagi, berarti korban pikirannya apa? Tujuan utamanya makan daging, bukan karena ketakwaan, bukan karena mendekatkan diri. Itu gitu kejebak kayak itu. Ya. Sini ngapain mau kambing? Orang sini nggak ada yang makan kambing. Ini saya suruh istri saya mulai tuh di situ. Suruh patungan kayak korban, mulai ngorban sapi itu pertama kali tuh. Mungkin udah berapa tahun tuh baru itu tuh mungkin orang korban sapi itu. Terus saya prakarsain patungan tuh suruh korban sapi. Saya bilangin lagi yang nggak sanggup, yang nggak dapet, ini kan cuma 7 doang tuh dapet tuh, nggak ada. Ada mau nimbrung lagi susah nyari temennya lagi. Udah kambing aja nggak apa-apa. Kambing nggak apa-apa ya. Jangan takut orang. Orang nggak doyan kambing habis. Katanya mereka nggak doyan makan kambing. Ya. Ada besok pas makin kemari, alhamdulillah tuh sapi naik jadi 4, sapi naik jadi 5 yang asalnya nggak ada yang korban sama sekali tuh di masjid. Ya. Saya udah usulin kan kambing pada miara tuh kasih apa satu jadi pancingan gitu maksudnya. Ya. Jadi lah itulah karena mikirnya korban itu buat makan, akhirnya ya begitu. Oh sini nggak ada yang doyan ini, akan jadi salah kalau begitu.
Padahal yang dicari oleh Allah adalah ketakwaan daripada kalian. Kadzalika sakhkharaha lakum, demikianlah Allah menundukkannya, menunduk binatang ternaknya itu lakum, untuk dimanfaatkan kalian. Litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian tukabbirullah, bertakbir kepada Allah di atas apa yang kalian di atas apa yang Allah telah berikan hidayah kepada kalian. Jadi kalau di ayat yang sudah lalu kita baca, al-yazkurusmallah, menyebut nama Allah. Sekarang di sini litukabirullah, bertakbir kepada Allah. Banyak ulama akhirnya digabung tuh antara perintah menyebut nama Allah dengan bertakbir kepada Allah. Jadi pas lagi motong, di samping baca bismillah juga ngapain? Bismillah, ya Allahu Akbar, gitu. Digabung antara ayat yang dulu kita baca itu kan yazkurusmallah kan. Nah sekarang litukabirullah. Nah ini ayat yang sebelumnya padahal udah ada nih. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Ya, diulang lagi di sini, kadzalika sakharnaha lakum litukabirullah. Jadi kalau yang sebelumnya la'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang yang bersyukur, pas di sini apa? Litukabirullah, supaya kalian bisa apa? Bisa bertakbir mengagungkan Allah. Bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah itu masuk dalam kategori syukur, ya, bersyukur. Berarti kita pahami di sini bersyukur memang ada dua. Ada yang bersyukur itu bil qauli, ada juga bersyukur bil fi'li. Ya, kalau bil qauli, ya itu alhamdulillah. Ya, kata-kata yang menunjukkan rasa syukur kita kepada siapa? Kepada Allah. Bahkan pokok daripada bersyukur itu memang asalnya qaul, ya, ucapan. Ya. Di sini takbirullah, takbir masuk dalam kategori apa? Bersyukur juga. Ya, karena Allah udah kasih nikmat yang banyak dalam bentuk binatang ternak yang Allah sakhar, yang Allah tundukkan buat kita, ya kita bersyukur. Di antaranya kita banyak-banyak bertakbir kepada siapa? Kepada Allah. Nah, kalau yang la'allakum tashkurun itu syukurnya lebih ke arah syukur bil fi'il, karena sebelumnya kan ada kasih makan, kasih makan al-qani wal mu'tar, itu kan praktik, itu pekerjaan. Jadi yang tashkurun yang di sini syukurnya bil fi'il atau kabirullah itu syukur juga, tapi syukurnya bil apa? Bil qaul, ala ma hadakum, di atas apa yang Allah telah berikan hidayah kepada kalian. Wa basyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira wahai Muhammad al muhsinin, kepada orang-orang yang berbuat baik. Al muhsin, orang-orang yang ihsan, yang berbuat baik. Ihsan itu ada ihsan kita kepada Allah, ada ihsan kita itu kepada sesama apa? Kepada sesama manusia. Kalau ihsan kita kepada Allah, ya seperti yang kita udah sering tahu tuh, anta budallah ka annaka tarahu. Jadi ketika kita ibadah, kita udah nggak lihat yang lain lagi, bahkan diri kita aja kita udah nggak lihat. Yang kita lihat cuma siapa? Cuman Allah. Tapi kalau kita berbuat ihsan kepada sesama, kepada orang lain, itu justru kita melihat diri kita ada di diri orang lain. Jadi kalau ibadah kepada Allah, kita bahkan diri kita aja kita nggak lihat. Tapi kalau ihsan kepada orang lain, bagaimana kita bisa melihat diri kita ada di diri orang lain? Artinya apa? Kalau kita suka diperlakukan seperti ini, maka kita pun juga harus memperlakukan kepada orang lain seperti itu. Karena ada diri kita di orang lain itu. Ya, kita pengen dikasih ini yang bagus, berarti kita kasihlah juga kepada orang lain yang apa? Yang bagus. Itu ihsan kepada orang lain. Ya. Dalam lempengan kurban ini, ihsan bisa juga dimaknain kita memberi sesuatu yang lebih banyak dari yang seharusnya
mengambil lebih sedikit dari yang semestinya. Kita berapa? Kalau yang buat korban berapa kali? Sepertiga tuh. Nah, salah satu bentuk ihsan kita nggak usah ambil sepertiga lah. Kita ambil lebih sedikit lagi dari itu buat nyari berkah saja. Ngasih orang 2/3, kita lebihin dan 2/3 dari jatah kita. Nah, itu salah satu bentuk ihsan. Jadi mengambil lebih sedikit dari apa yang sebetulnya bisa kita ambil, memberikan lebih banyak daripada apa yang seharusnya kita berikan. Ihsan dalam masalah kurban. Nah, tapi kalau dalam masalah ya sehari-hari ya begitu, ihsan itu ya membalas kebaikan orang lain, bahkan kalau perlu yang lebih baik. Iya, bahkan kalau perlu yang lebih baik. Orang berbuat jahat kita balas dengan yang berbuat baik, atau ihsan tuh. Bagus gak ihsan? Bagus. Ya. Orang berbuat jahat, kita balas, kita kasih hukuman, kita nggak maafin, kita balas nih. Adil gak? Adil. Ihsan gak tuh? Berarti adil sama ihsan tinggian mana? Tinggian ihsan ya. Tinggian ihsan. Nah, tinggian ihsan. Ya. Kalau dalam tingkat individu. Tapi kalau udah level pemimpin, enggak. Adil lebih tinggi daripada apa? Daripada ihsan. Makanya yang masuk yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluhu itu al-imamul adil, bukan al-imam al-muhsin, tapi yang adil. Karena kalau ada imam dia pemimpin sifatnya ihsan, kacau juga. Atau orang korupsi, oh ya maafin aja dah, nggak apa-apa. Nggak bisa gitu. Ya. Rasulullah gimana kurang ihsannya? Rasulullah ihsan banget. Tapi kalau dalam masalah hukum sosial, dia sebagai pemimpin udah nggak ada masalah begitu, nggak bisa. Ada tuh orang ngaduin baju perangnya, kalau nggak salah dicuri itu kepada Rasulullah. Rasulullah nih baju perang saya dicuri sama dia nih. Karena baju perangnya mahal, ya, nilainya udah lewat batas gitu ya. Berarti orang yang nyuri harus diapain? Harus dipotong tangan. Pas Rasulullah mutusin kayak begitu, Rasulullah udah nggak apa-apa deh, saya maafin aja. Udah diputusin potong tangan baru ngapain? Oh, iya, baru ngomong maafin. Kata Rasulullah, kenapa maafinnya sebelum kamu bawa masalah itu kemana? Ke sini. Harusnya maafinnya sebelum pengadilan, maafin duluan. Ya. Jadi jangan udah di kantor polisi udah saling ngadu, pas udah ribut-ribut baru ngapain? Maaf, damai, itu pengen masuk TV doang kalau begitu. Jadi wabashiril muhsinin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana bihi wa bi ulumi barakati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ta'ala, innama syara'a lakum nahra hadzal hadaya wa dhahaya litudzakiruhu 'inda dhabhiha fa innahul khaliqur razzaqu la yanaluhu syai'un min luhumiha wala dima'iha. Berfirman Allah Ta'ala, hayasanya ia syariatkan kepada kalian berkurban dengan ini sembelihan dan dohaya yang disembelih di tempat lain agar kalian berzikir kepadanya ketika menyembelihnya. Maka sesungguhnya dialah sang pencipta, maha pencipta dan maha pemberi rezeki yang tidak akan sampai kepadanya sesuatu pun daripada dagingnya dan tidak pula darahnya. Fa innahu ta'ala huwal ghaniyyu 'amma sibahu. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kaya dari apa yang selainnya. Wa qad kanu fi jahiliyatihim idza dabahu hali alihatihim madau 'alaiha min luhumi qarabinihim wa nadahu 'alaiha min dimaiha. Faqala ta'ala la yanalallaha luhumuha wala dimauha. Dan sungguh dulu mereka pada jahiliyah mereka, apabila mereka menyembelihnya untuk tuhan-tuhan mereka, mereka meletakkan di atasnya daripada daging kurban-kurban mereka, dan mereka menyirami di atasnya daripada darah-darahnya. Lalu berfirmanlah Allah Ta'ala, la yanalallaha luhumuha wala dimauha.
Qala Ibnu Abi Hatimin qala hadatsana Ali bin Al-Husaini qala hadatsana Muhammad bin Abi Hammadin qala hadatsana Ibrahim bin Al-Mukhtari an Ibni Juraijin qala kana ahlul jahiliyati yandhuna al-baita bil humil ibli wa dimaiha wa qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nahnu ahqqu an nandaha fa anzalallahu la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum ay yataqabbalu dzalika wa yujza alaihi. Riwayat dari Ibnu Juraij, ia berkata, dulu orang jahiliyah mereka itu menyirami Baitullah dengan daging onta dan darahnya. Lalu berkata ashab Rasulullah SAW, kami itu lebih berhak untuk menyiraminya. Lalu berfirman Allah Ta'ala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya Allah Ta'ala menerima hal tersebut dan membalas di atasnya. Kama jaa fi sahihi innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Wa jaa fil hadisi inna shadaqata la taqa'u fi yadir rahmani qabla an taqa'a fi yadis sa'ili wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ay yaqa'a 'alal ardi kama taqaddama fil hadisi. Dan datang juga pada hadis sesungguhnya sedekah itu sungguh terjatuh pada kekuasaan Ar-Rahman sebelum ia letakkan di tangan yang minta, dan sungguhnya darah itu sungguh terletak dari Allah dengan di satu tempat sebelum ia letakkan di muka bumi, sebagaimana yang telah terdahulu dalam hadis ini. Jadi sedemikian cepatnya tuh ya, kalau orang motong kambing darahnya belum sampai ke bumi, pahalanya udah sampai kemana? Sampai duluan ke pada Allah. Ya. Kalau memang dia ikhlas ya, melakukan itu benar-benar untuk meraih derajat takwa. Itu juga ada hadis di sana, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, bukan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi itu yang Allah lihat, qulubikum dan apanya, dan amalnya. Kalau gitu ke masjid pakai baju yang jelek aja dah, kan Allah nggak lihat ini suwarikum, begitu. Dan orang begitu, pakai bau sembarangan aja gitu. Itu ke baju begitu banget sholat, mengapa? Allah kan yang kita hatinya yang dilihat, dia nggak ngelihat apanya. Suwarikum itu bentuk. Bentuk itu artinya Allah nggak lihat inti kulit merah, apa kulit kuning, apa kulit hitam, apa kulit putih, begitu. Inti jangkung, apa inti pendek, inti sehat, apa inti cacat, inti mancung, apa kagak, itu suamiku. Tapi kalau masalah orang pakai baju, pakai begini kan hayatun gaya. Ya bani adamah khuzu zinatakum. Ini apa kita suruh cakep memang kalau masjid cakep. Ke masjid doang, kalau yang lain ya kan cakep juga. Lagi kalau sekolah harus lebih cakep lagi tuh, ya karena banyak yang lihat kita di situ. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, tetap. Jadi suarikum di situ jangan dimanain. Berarti kita tampil rombing aja gitu. Karena ada orang tuh kalau tidak kumal banget, itu udah dekil banget. Itu mau ke masjid dia ngomong gitu ya. Alasannya Allah kan yang lihat hatinya, ya nggak begitu. Kalau kita mampu, terus Allah senang melihat ada asar nikmat. Asal Allah ngasih nikmat, ada asarnya Allah lihat begitu. Jangan orang kaya tapi ya peci udah jelek, kalau masih dipakai aja, nggak kuat beli peci, nggak pantas gitu kita ngelihatnya. Nah, terus. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa hasanahu an Aisyah marfu'an. Fa ma'nahu annahu siqa li tahqiqil qabuli minallahi liman akhlasa fi amalihi wa laysa lahu ma'nan yatadabaru indal ulama'il muhaqqiqina siwa hada wallahu a'lam. Maka maknanya itu susun ini untuk memastikan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengikhlaskan di dalam amalnya, dan bukanlah baginya itu makna yang terburu-buru menurut para ulama yang muhaqqiqin selain ini, wallahu alam. Wa qala waqi'un an Yahya bin Muslimin Abid Dhahaki sa'altu Amiran Asyubi an juludil adahi faqala la yanalallahu luhumuha wala dima'uha in syi'ta fabi' wa in syi'ta fa'amsik wa in syi'ta fatasaddaq. Dan berkata Waqi dari Yahya bin Muslim Abi Dhahak, aku bertanya kepada Amir Asyubi tentang kulitnya hewan kurban.
Lalu berfirman Allah Ta'ala, la yanallahu luhumuha wala dimauha. Jika kamu mau maka jualah, jika kamu mau maka tahanlah, jika kamu mau maka sedekahkanlah. Wa qauluhu kadzalika sakharaha lakum ay min ajli jalika sakhara lakumul budna. Dan firman Allah Ta'ala kadzalika sakharaha lakum artinya dari sebab itulah ia tundukkan untuk kalian akan onta tersebut. Litukabbirullaha ala ma hadakum ay litu'azzimuhu kama hadakum ladaihi wa syara'ahu wa ma yuhibbuhu wa yaradahu wa nahakum an filima yukrihu wa ya'bahu. Litukabbirullaha ala ma hadakum artinya agar kalian mengagungkannya sebagaimana ia memberi hidayah kepada kalian di sisinya, lidinihi memberi hidayah kepada kalian kepada agamanya dan mensyariatkannya dan sesuatu apa yang ia cintainya dan ia ridainya dan melarang kalian dari melakukan apa yang ia bencinya dan ia enggannya. Wa qaluhu wa basyiril muhsinin ay wa basyir ya Muhammadu al muhsinina ay fi amalihim al qaimina bi hududillahi al mutbi'ina ma syuri'a lahum al musaddiqina ar-rasula bima ablagahum wa ja'ahum bihi min indi rabbih azza wa jalla. Dan firman Allah Ta'ala basyiril muhsinin artinya dan berilah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang muhsin, artinya orang yang baik dalam amalan mereka yang menegakkan dengan hukum-hukum Allah Ta'ala, mengikuti apa yang disyariatkan kepada mereka, membenarkan Rasul pada apa yang Rasul sampaikan kepada mereka dan datang kepada mereka dengannya dari sisi Tuhannya Azza wa Jalla. Mas'alatun, ini satu masalah. Waqad dhahaba Abu Hanifah wa Malikun wa Tsawri ilal qawli biwujubil udhiyati ala man malaka nisaban. Ini satu masalah dan sungguh berpendapat oleh Abu Hanifah dan Imam Malik dan Ats-Tsawri kepada pendapat dengan wajibnya berkurban di atas orang yang sudah memiliki nisab. Wazada Abu. Maksudnya kira-kira apa tuh ya nisab? Nisab kambing. Iya, mungkin nisab binatang ternak. Binatang ternak. Kalau emang orang punya 40. Hampir 40 ekor ya wajib menurut siapa tadi itu. Ya mah harusnya ya punya 40 ekor mah, masa satu aja nggak bisa sih kalau kita pikir ya. Buat kambing aja ya, sapi berapa nisabnya 30, onta berapa sih? Onta 5 sampai berapa nisabnya onta? Kalau sapi saya ingat 30. Man kalau onta karena kita nggak ada onta jadi nggak diingetin. 5 sih kok nggak salah onta ya, 5 kok nggak salah sama onta. Terus Wazada Abu Hanifata istiratul iqamati aidan, dan menambahkan oleh Abu Hanifah akan pensyaratan menegakkannya juga. bukan iqamah itu artinya mungkin. Jadi kalau orang lagi musafir dia enggak wajib kurban. Terus Wa tajalahum bima rawahu Ahmad wa Ibnu Majah bisnadi rijalihi bi isnadin rijaluhu. Bisnadin rijaluhu kulhum siqatun. An Abi Hurairah marfu'an man wajada sa'atan falam yudahi fala yakrubanna musallana ala anna fihi garabatun. Wasan qarahu Ahmad bin Hambalin. Dan mengambil hujjah bagi mereka dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan satu sanad yang rijal-rijalnya itu semuanya siqat. Diriwayat dari Abi Hurairah dalam keadaan marfu, siapa orang yang mendapati satu keluasan lalu ia tidak berkurban maka janganlah mendekati musala kami. jadi dipahamin hadis itu artinya wajib berarti kalau dia mampu tapi nggak korban jangan deketin musola kami nih, berarti misalnya apa? Wajib. Nah, tapi ada yang komparasi hadis ini dengan hadis yang modelnya kayak begini. Siapa yang habis makan bawang maka jangan mendekat apa? Kita musola kami. Makan bawang haram nggak? Kalau misalnya kalau kita ini jadi wajib, harusnya makan bawang jadinya apa? Jadinya haram. Ya. Tapi di mata mereka dan ini menunjukkan kalau kurban itu adalah wajib. Terus Di atas bahwasanya padanya itu ada gharib Iya. dan menganggap munkarnya oleh Imam Ahmad bin Hambal
dan waqala Ibnu Umar aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyasina yudahi rawahu Tirmidzi. Dan berkata Ibnu Umar telah menetap oleh Rasulullah SAW selama 10 tahun dan dia pun berkurban. Iya, jadi selama 10 tahun tuh Rasulullah di Madinah selalu ngapain? Nah, selalu korban. Makanya diambil kesimpulan berarti Rasulullah ini apa? Korban itu wajib. Rasulullah aja dia selalu kurban. Padahal apakah yang Rasulullah selalu muwazabah itu menunjukkan wajib? Kan nggak tetap harus ada perintahnya. Jadi muwazabatun Nabi ala syai' itu lagi dulu ala anak wajibun. Jadi kalau dia itu wajib. Apalagi Nabi itu ada hadisnya begini. Ada 3 wajib buat saya, tapi buat umatku itu sunnah. 1 korban, 2 itu apa ya? Witir ya, witir kalau nggak salah. Witir. Lalu yang ketiga itu 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar. Ada yang bilang 2 rakaat fajar, tapi di riwayat yang lain ada yang bilang sholat duha. Sholat duha. Di riwayat lain. Kurban, witir, sama 2 rakaat fajar. Ada kata Nabi itu wajib buat dia, tapi buat umatku tuh sunnah, enggak wajib. Tapi memang di sini Rasulullah dia selama 10 tahun dia terus menerus ngapain? Terus menerus dia berkurban. Terus. Waqala Syafi'i wa Ahmadu la tajibul udhiyatu bal hiya mustahabatun lima jaa fil hadisi laisa fil mali haqqun siwa zakat. Dan berpendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidaklah wajib berkurban, bahkan akan tetapi dia itu adalah kesunahan karena ada hadis yang datang tidaklah dalam harta itu satu hak selain zakat. Jadi harta itu yang wajib itu cuma apa? Cuma zakat. Siwa zakat selain daripada zakat nggak ada dari harta itu yang menunjukkan kalau wajib dikeluarkan. Nah, zakat, kurban siwa zakat berarti siwa kurban nggak apa? Berarti kurban nggak wajib. Apalagi ada di sana hadis Nabi itu yang siapa yang masuk di bulan Zulhijjah wa arada ayyudhiya dan dia ingin untuk berkurban, maka jangan potong kukunya, jangan potong ingat nggak hadis itu tuh, maka jangan potong rambutnya, jangan potong apanya, jangan potong kukunya. Kan depannya siapa yang masuk bulan Zulhijjah wa arada ayyudhiya dan dia ingin berkurban. Itu kita lihat kata-katanya apa di situ, aroda, dan dia ingin. Ya. Penggunaan kata-kata aroda itu menunjukkan kalau hal itu nggak wajib. Aroda, kepengen, dan dia pengen korban. Sesuatu yang wajib itu pengen nggak pengen harus dikerjain. Itu sesuatu yang wajib tuh. Ya. Ini kok sholat, ini lagi kepengen. Sholat kan lagi kepengen. Itu pengen nggak pengen sholat zuhur ya apa? Ya mah mesti sholat, nggak bisa itu ngomong. Saya pengen sholat nih. Masa pengen saya sholat gitu tapi wa arada berarti itu nunjukin wa arada ayyudhiya. Seharusnya siapa yang masuk bulan Dzulhijjah dan dia berkurban gitu. Nah, jadi kata arada itu menurut ulama tuh merupakan petunjuk kalau korban tuh kagak wajib. Terus Waqad taqaddama annahu alaihi salatu wassalamu dhaha an ummatihi fa asqata dzalika wujubaha anhum. Dan sungguh telah terdahulu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berkurban dari umatnya lalu gugurlah hal tersebut kewajibannya dari mereka. Waqala Abu Suraihah benar. Iya. Waqala Abu Suraihah kuntu jaran li Abi Bakrin wa Umar fa kana la yudahyani khasyatan ayaqtadiyan nasu bihima. Dan berkata Abu Suraihah, dulu aku bertetangga dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Maka keduanya dulu itu mereka tidak berkurban karena takut diikuti manusia dengan keduanya. Wa qala ba'dun nasi al-udhiyatu sunnatu kifayatin.
idza qama biha wahidun min ahli darin aw mahallatin aw baitin saqatat anil bakina li annal maqsuda izharu syiari. Dan berkata sebagian ulama, udhiyah itu adalah sunnah kifayah apabila menegakkan dengannya satu orang dari penduduk dari orang di satu rumah atau tempat atau satu daerah atau tempat atau rumah. Ini saya gugurlah dari sisanya karena bahwasanya maksudnya itu adalah memunculkan, menampakkan syiar. Iya, tapi walaupun itu fardu kifayah, kalau emang sunnah kifayah, kalau emang kita sanggup, kita jangan sampai alpa ngapain. Ya, kurban, atau udah berkorban, saya nggak usah dah kalau gitu, jangan begitu, sampai kita sanggup, mesti kita kurban, ya, karena tuh pahalanya ya luar biasa. Pahala dari apa? Pahala daripada kurban. Ya. Terus. Wa qad rawal Imam Ahmad wa Ahlus Sunani wa Hasanahu Tirmidzi an Mikhnaf bin Sulaimin annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi Arafatin ala kulli ahli baitin fi kulli amin adhatun wa atiratun hal tadruna mal atirah yallati tad'una rajabiyah wa kata kalama fi isnadihi. Riwayat dan sungguh telah meriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlus Sunan dan menganggap hasannya oleh Imam Tirmidzi dari Mikhnaf bin Sulaim bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda di Arafat, di atas setiap ahlu bait di setiap tahun itu harus berkurban dan atirah. Apakah kalian tahu apa itu atirah? Yaitu yang telah mendoakannya oleh Rajab. Apa yang kalian sebutnya dengan istilah Rajabiyah. Jadi menurut hadis ini itu Nabi bilang bahwa orang Islam itu setiap ahlul bait, berarti satu rumah itu wajib dalam satu tahun ada 2 kali kurban yang dia wajib. Satu apa tuh? Qadhatun, atau satu tuh ya. Atau lagi apa? Atiro. Atiro itu yang di kurban dan dipotong di bulan Rajab. Makanya disebutnya apa? Rajabiyah. Tapi banyak ya. Benar-benar saya baca di sarah hadis ini hadis sudah dinasah. Jadi aturan ini udah dinasah dengan peraturan kurban yang kapan tuh? Yang tanggal 10 Zulhijjah itu udah dinasah. Jadi kewajiban itu udah dinasah gitu. Walaupun ada yang bela juga, oh enggak, yang dinasah itu cuman atirohnya aja. Cuman yang rojabiyahnya aja yang apa? Yang dinasah, yang udah hatunnya enggak dinasah enggak. Ya. Jadi yang korban yang tiap bulan Rajab itulah yang dinasah, yang korban yang tiap 10 Zulhijjah itu enggak dinasah, tuh hukumnya tetap apa? Tetap wajib. Ya. Tapi itu tetap ulama bilang nggak bisa begitu karena lihat redaksinya nih. Redaksinya kan di sini ala kulli muslimin ala kulli ahli bait ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhatun wa atiratun. Pakai wawu atop di situ. Yang namanya wawu atop itu menuntut kesamaan. Ya, artinya kalau ini dinasah nggak bisa, yang diatopinnya itu nggak bisa. Jadi kalau kita bilang koma Zaidun wa Amrun, Zaid dan Amr dua-duanya diri. Nggak bisa kalau habis itu kita bilang Amrnya duduk, tetap cuma Zaid yang diri, nggak bisa. Kalau redaksinya begitu, koma Zaidun wa Amrun. Kalau ente mau modelnya begitu, berarti harusnya redaksinya koma Zaidun wa koma Amrun. Jadi kalau Amr duduk, Zaid tetap masih bisa ngapain? Masih bisa diri karena dia nggak diatopin di situ. Tapi kalau koma Zaidun wa Amrun itu berarti sama tuh. Jadi kalau Zaid kita bilang duduk, berarti Amr juga apa? Duduk. Hukum dua yang diatopkan itu sama. Jadi ini nggak bisa orang bilang kalau untuk cuma atirohnya doang yang dinasah, tapi udah hatunnya nggak diapain, nggak dinasah. Tapi redaksinya yang pakai atop itu, kalau dari segi ilmu nahu nggak bisa, ya nggak bisa kalau cuma yang satu hukumnya gugur, yang satu yang diatopkannya nggak gugur. Terus Waqata kalama fi isnadihi, dan sungguh ada beberapa komentar dalam isnadnya. Qala Abu Ayyuba kana rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahi bi syatil wahidati anhu wa an ahli baitihi
fayaquluna wa yut'imuna hatta tubahiyan nasu Tabahan nasu. hatta tabahan nasu fasara kama tara. Rahu Tirmidzi wa sahahu wa Ibnu Majah. Dan berkata Abu Ayyub, dulu ada seorang laki-laki di masa Rasulullah SAW, dia itu berkurban dengan 1 ekor kambing miliknya untuknya dan untuk keluarganya. Lalu mereka makan dan mereka memberi makan sampai bangga manusia. Iya, saling berbangga. Saling berbangga oleh manusia. Maka menjadilah sebagaimana yang kamu lihat. Jadi gara-gara perbuatan dia akhirnya orang pada ngikutin. Oh. Terus. Wa kana Abdullah ibn Hisham yudahi bi syatil wahidati an jami ahli rawal Bukhari. Wa amma miqdaru sinil udhiyati faqad rawa Muslimun an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tadbahu illa musinnatan illa ayyasura alaikum fatadbahu jiz'atan minad dha'ni. Adapun ukuran usia hewan kurban, maka sungguh meriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bahwa Rasulullah SAW ia bersabda, janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah, melainkan bahwasanya sulit di atas kalian, maka sembelihlah jiz'ah daripada domba. Jadi kalau korban itu yang udah berumur gitu, yang udah tuaan, yang udah dewasa lah istilahnya, jangan yang masih anak diapain, dikorbanin, jangan. Terus Wa minha huna dhahaba Zuriyu ila annal jiz'a la yujzi'u wa qabalahu al-Auza'i fadhabil annal jiz'a yujzi'u min kulli jinsin wa huma gharibani. Dari sini berpendapat Az-Zuhri kepada bahwasanya jiz'a itu tidak mencukupi, dan lawanannya itu Al-Auza'i, ia berpendapat kepada bahwasanya jiz'a itu dapat mencukupi dari jenis apapun, dari setiap jenis. Dan kedua pendapat itu gharib. Walati alaihil jumhuru innama yujzi'u sunniyu minal ibili wal baqari wal ma'izi awil jiz'i minad dha'ni. Dan yang berpendapat oleh jumhur ulama hanya saja memadai sunni daripada onta dan sapi dan mais kambing, atau jizi daripada domba. Ama sunni minal. jadi kalau yang anak-anak, kalau kambing gini dilihat dulu dia jenisnya apa, ado'nun ado'an abe al-ma'az. Kalau ma'zun itu kambing kita tuh, kambing yang biasa. Kambing apa bahasanya? Ya, kambing Jawa. Ya. Kambing Jawa. Kan kambing ada kambing domba, ada kambing biasa. Itu kambing biasa apa sih bahasanya kalau kita? Kambing kita dah. Ketika ada kambing Jawa, kita bukan orang Jawa. Ketika kambing kacang lah bahasanya gitu, kambing yang dikenal itu. Nah, tapi ada lagi domba yang bulunya apa? Nah, ini menurut jumhur ulama, kalau anak dari kambing domba itu masih boleh buat ngapain? Buat kurban. Tapi kalau anak dari kambing kita dari kambing biasa tuh, dari kambing kacang itu nggak boleh. Kalau dari kambing kacang harus yang udah sani. Terus sani kita lihat aja definisinya apa sani gitu. Ya. Berarti kalau gitu tingkat kedewasaan kambing domba lebih tinggi daripada kambing biasa, karena berarti dia yang jazanya dari kambing domba udah ngapain? Udah yujzi, udah memadai buat dijadiin apa? Buat dijadiin hewan kurban. Ya domba tuh, ya, yang bulunya apa? Bulunya tebal. Kalau orang kita kadang-kadang nanti kurang suka kalau makan daging domba karena baunya lebih apa? Baunya lebih nyengat. Ya mungkin karena itu kali. Ya, jadi dia masih anak aja udah boleh diapain? Dikurban. Orang masih anak-anak aja baunya udah kayak orang dewasa. Fama saniyo minal ibili fahuwa ladzi lahu khamsu sinina wa dakhala fi sadisati. Wa minal baqari ma lahu sintani wa dakhala fi salisati. Adapun sani daripada onta, maka itu yang berumur 5 tahun masuk ke 6 tahun. Dan dari sapi itu yang udah 2 tahun masuk ke 3 tahun. Wa qila ma lahu salasun wa dakhala fi rabiati. Ada yang berpendapat umur 3 tahun masuk ke 4 tahun. Wa minal maizi malahu sintani. Dan dari maiz itu yang udah berumur 2 tahun. Wa amal jiz'u minad dha'ni faqila malahu sanatun
wakila asratu ashurin, wakila samaniyatu ashurin, wakila sitatu ashurin, wa aqulu makila fi sinihi. Wama dunahu fahuwa hamlun. Adapun jizi daripada domba, maka ada yang berpendapat yang udah 1 tahun, ada yang berpendapat udah 10 bulan, ada yang berpendapat 8 bulan, ada yang berpendapat 6 bulan. Ini adalah pendapat yang paling sedikit daripada usianya, dan apa yang di bawah itu masih diihtimalkan. Itu namanya hamil. Jadi kalau yang di bawah 6 bulan istilahnya namanya apa? Hamil. Jadi kayaknya kalau masih 6 bulan mah masih kecil banget kali kambing. Masih kecil banget, belum layak diapain. Belum layak buat dipotong. Itu kalau yang dijual-jual orang udah berapa tahun tuh umur itu? Ada nggak 2 tahun? Berarti kalau kambing biasa tuh harusnya di sini hitungannya sanatani kan tadi. Sanatani. Wa minal baqari sanatani. Wa minal maizi malahu sanatani. Udah 2 tahun. Misalnya udah kambing biasa tuh kalau masuk 2 tahun baru bisa diapain? Bisa dipotong. Nah, karena kalau masih itu masih kemudahan. Kalau kita malah cari tuh sapi kambing muda, kalau kita cari, orang justru carinya kita sangat tani harusnya, ini nggak ada. Nyarinya kalau nggak yang muda, yang udah tua, sok janda, tua, kira-kira sapi yang muda dicari kambing muda, yang sedang aja nggak ada yang dicari. Terus. Wal farqu bainahuma annal hamla sya'ru zahri qaimun wal jiz'u sya'ru zahri naimun wa qad in adalah sadaqaini wallahu alam. Dan perbedaan di antara keduanya bahwasanya hamil itu bulu punggungnya itu berdiri, sedangkan jizi itu bulu punggungnya tidur rebahan. Dan sungguh telah sama pada 2 pelipisnya. Wallahu alam. Apa tuh artinya? Kodin paroko soda ini. Jadi kan kalau yang masih muda tadi dibilang bulunya diri, ya kan? Tapi kalau yang udah jaza itu bulunya udah rebah. Rebahnya gimana? Rebah yang satunya ke sono, yang satu ke sini. Soda ini belah tengah. Masa kambing nyisirnya ke sono semua sih? Ke kanan semua. Lucu kambing kayak gitu. Rata belah tengah kalau kambing. Nah, walau alam, besok baru kita lanjut ke innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.